Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi asrafid darin amin. Dima'ul mar'ati utawi iki iku mertelakake dan jelasake pira-pira gedhe wong wadon. Al-haidu utawi kang aran haid. Wa ya utawi haid iku damun getih yakhruju kang metu apa dam min a'lar rahim saking luhure telanaan. Maksudnya luhure niku rahim sing bagian atas, maksudnya ngoten niku nggih. Luweh dhuwure telanaan niku rahim sing paling atas. Fi auqatin ing dalem pira-pira wektu maksusatin kang tertentu. Di darah sing keluar dari rahim dan pada waktu-waktu tertentu. Ala sabili sehati ngatasi dalan sehat, bukan karena penyakit, ora karena kecelakaan dan sebagainya. Wa waktu utawi waktune haid iku min bulughil unsa, saking awet tumekane wong wadon tis asinina ing umur 9 tahun. Jadi minimal usia wong alami haid niku 9 tahun hijriyah. Jadi hijriyah karena selisih iso 11 hari antara si hijriyah kali sing masehi. Dina 9 ya ping 11. Cara misalnya 9 tahun selisih iso kan 9 tahun sing hijriyah karo sing masehi 11 hari ping 9, hari 99 ta padha karo selisih 100 dina. Nah niku dadi umure usia 9 tahun. Terus mangkene sakjane nggih mboten kudu plek 9 nggih. Artinya niku umpama belum 9 tahun piye? Nah, tergantung kurangnya itu berapa hari. Jadi misalnya 9 tahun kurang 7 hari niku sudah bisa dikatakan haid. 9 tahun kurang 8 hari 9 haid. Sudah haid. Tapi kalau 9 tahun kurang 16 hari, nah niku itu belum dikatakan haid. Jadi kaitannya kali masalah masa suci nggih. Masa suci kan minimal 15 hari. Jadi kalau 9 tahunnya kurang 15 hari itu masih bisa nanti dianggap haid. Tapi kalau udah 16 hari kurangnya, nah itu belum bisa. Wa qaluhu utawi sithik-sithike haid iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi. Sedina sewengi artinya kalau darahnya itu berturut-turut, jadi bukan putus-putus. Jadi atau ya misalnya sedina sewengi dalam ukuran 24 jam. Sedina sewengi padha karo 24 jam itu kalau keluarnya secara terus menerus. Kalau secara putus-putus ya nanti dikumpul kayak nanti misalnya keluarnya dalam 1 jam atau 3 jam atau 4 jam misalnya. Nah, kalau keluar darah semacam itu, putus-putus semacam itu dikumpulkan sampai menunggu 15 hari. Nah, dalam masa 15 hari itu nanti ada 24 jam atau tidak. Itu seandainya keluarnya putus-putus. Atau misalnya dihitung, nanti misalnya tanggal 1 keluar 2 jam misalnya. Tanggal 3 keluar 5 jam. Keluar 2 jam, 5 jam, kemudian tanggal 3 keluar 6 jam. Nah, 2, 5, 6, 13 tuh. Terus hari kelima misalnya keluar 5 jam misalnya. Itu kan lebih dari 15 hari. Baru 15 ini 15 jam. Nah, pokoknya nanti kalau misalnya dikumpulkan itu sudah 24 jam. Itu dikatakan haid. Jadi misalnya keluar selama 1 minggu. Keluar 1 minggu itu dihitung-hitung sudah 15 jam lebih, maka itu bisa dikatakan haid. Dikatakan haid. Jadi kalau keluarnya itu masih sedikit-sedikit, ditunggu dulu. Jadi keluar 1 jam, 2 jam, 3 jam itu memang perlu diinganu gitu. Kondisi semacam itu termasuk yang rada aneh, sing rada sulit. Jadi kudu digatek tenan kalau masalah. Kalau memang sing modelnya keluar terus menerus itu enak.
oh pas keluar 24 jam lebih jelas itu dihukumi haid. Tapi kalau masih putus-putus semacam itu dikelompokkan dulu. Berarti kalau ada 24 jam berarti dikatakan haid. Jadi misalnya baru keluar selama 5 hari atau 10 hari, kok dari jumlahnya wis ono 24 jam itu sudah bisa dikatakan haid. Nah, terus jelas itu jelas haid itu sampai masa 15 hari dihitung dari mulai keluar pertama kali. Di 15 hari artinya 15 kali 24 jam. Jadi bukan 15 hari dalam hitungan hari sing mulai terbit matahari atau mulai jam 12 malam itu enggak. Kita hitung 15 hari yang mulai keluar haid pertama kali. Dihitung semacam itu. Jadi misalnya keluar kok jam 8 pagi, ya hitung jam 8 pagi 15 harinya. Nah, ini dulu. Jadi misalnya tanggal 1 keluar pertama jam 8 pagi. Berarti kan nanti 15 harinya hari ke-16 toh. Hari ke-16 jam 8 pagi lah itu. Nanti bukan dihitung tanggal 1 keluar jam 8, hitung ya mulai jam 24 tanggal 1 enggak. Tapi mulai keluar itu dihitung, oh ini nanti dikumpul ada 24 jam atau tidak. Niku waksaruhu utawi akeh-akeh khadu khamsata asyara 15 saben yaman dinane. Maksimal 15 hari. Bahwa lidu utawi umume rata-rata umume haid iku sitatun 6 dina au sabatu ayamin utawa iku sitatun 6 utawa au sabatu ayamin utawa 7 dina bilaya liya lawan pira-pira bengine sitah au sab'ah. Jadi maksimal 15 hari, terus umumnya 6 atau 7. Nah maksudnya 15 hari ini juga nanti kan misalnya ada keterangan kalau lebih dari 15 hari itu haid ya, kalau lebih dari 15 hari itu bukan haid tapi istighadah. Jadi bukan berarti kok terus begini dipisah sing 15 haid sing sisanya bukan semacam itu. Jadi artinya haid maksimal 15 hari itu bukan berarti kok misalnya keluar darah selama 20 hari misalnya, keluar 20 hari berturut-turut itu bukan berarti terus yang 15 hari haid yang 5 hari, bukan semacam itu. Kalau melebihi 15 hari itu tergantung haidnya. Artinya haid itu pertama kali atau sudah pernah terjadi, sudah pernah ngalami. Jadi keluar darah itu kalau baru pertama kali haid misalnya umur 9 tahun atau pertama haid umur 10 tahun misalnya, maka yang dihitung adalah 1 hari 1 malam. Itu kalau pertama kali haid, karena belum punya kebiasaan, belum punya adat. Jadi kalau pertama kali keluar darah kok melebihi 15 hari, itu yang dimaksud hanya 1 hari 1 malam atau 24 jam. Tapi kalau sudah pernah mengalami haid, misalnya dulu haid pernah 5 hari, maka dikembalikan 5 hari itu. Jadi walaupun dia keluar 20 hari, tapi kalau misalnya bulan sebelumnya itu hanya 5 hari, maka yang dihukum haid juga 5 hari itu. Yang 15 hari itu yang istighadah. Nah, karena yang dihukum adalah yang adat, yang kebiasaan. Jadi sekali lagi, artinya maksimal haid 15 hari itu bukan berarti kalau misalnya keluar darah 20 hari kemudian sing 15 haid sing 5 hari istighadah, itu bukan semacam itu. Di 15 hari itu ya kalau masih 15 hari berarti haid semuanya. Ini kalau 15 hari haid semuanya. Wa qallu muddati tuhri utawi minimal atau sithik-sithike mangsane suci ku khamsata asyara yauman 15 dina baina damai haidin ing dalem antarane 2 darah haid. Artinya 2 darah haid itu darah yang pertama dan kedua. Jadi misalnya Januari keluar darah 10 hari, keluar darah haid 10 hari misalnya 10 hari, bahkan masih ada 21 hari. Januari kan 31 hari. Nah misalnya ada 21 hari, kemudian berhenti, jadi haidnya memang 10 hari memang berhenti haidnya memang berhenti total gitu. Terus mandi, kemudian tanggal 30 itu keluar darah lagi. Nah tanggal 30 keluar darah, berarti
antara tanggal 10 sampai tanggal 30 kan jaraknya ada 15 hari lebih. Nah, berarti darah yang kedua ini adalah haid. Jadi minimal yang suci itu 15 hari minimal. Nah, kalau kurang berarti belum dikatakan haid. Jadi misalnya haid pertama itu sampai tanggal 10, 15 hari berikan tanggal 25 ya. Nah, kemudian tanggal 26 mulai haid, berarti itu sudah benar karena selisihnya 15 hari, tanggal 26. Tapi kalau misalnya haid pertama berarti tanggal 10, kemudian tanggal 23 misalnya, 23 keluar darah haid lagi, maka yang tanggal 23 ini bukan. 23, 24, 25 itu bukan haid. Nanti yang 26 itulah yang haid. Nanti misalnya keluar 7 hari, tanggal 23 atau 8 hari tanggal 23 sampai tanggal 31 misalnya. Nanti haid pertama itu keluar tanggal 1 sampai 10, kemudian berhenti, kemudian haid lagi tanggal 23 sampai 30 atau 31. Nah, itu yang tanggal 23, 24, 25 itu bukan haid karena belum ada 15 hari antara haid yang pertama itu. Jadi minimal suci adalah 15 hari. Yang kedua nifasu, yang kedua nifas. Huwa tani fasiku damun getih yakhruju kang metu apa dam akibat wiladati sawise melahirkan. Setelah melahirkan atau saat ini lebih lengkapnya lagi setelah terpisahnya janin dari rahim. Sebab kata-kata melahirkan berarti kan memang melahirkan, berarti tidak memasukkan orang yang operasi. Padahal orang yang operasi sesar pun juga bisa mengalami nifas. Sehingga artinya niku sing apik niku cara lengkape niku ya mbiyen urung operasi. Jadi yang keluar setelah terpisahnya janin dari rahim, baik itu dengan cara melahirkan maupun dengan cara operasi atau sesar. Wa qaluhu utawi sithik-sithik ini fasiqul lahdatun, sedikit sekali berarti sak tetes misalnya. Itu minimal nifas. Wa aksaruhu utawi akeh nifas iku situna swida penyaman dinane. Maksimal 60 hari. Maksimal 60 hari. Wa ghalibu utawi umume itu rata-rata ini fasku arbauna 40 apa yaman dinane, umume 40 dina ya kurang luwih ngoten niku kira-kira. Wa ma utawi darah nakoso kang kurang apa ma, wa ma utawi darah nakoso kurang apa ma ana kulit haid saiki minimal haid. Awis ada iki berarti sing bab haid nggih. Awis ada utawa ngluwi apa ma alaksaril hati yang atasnya maksimalnya hati bahwa istihadun maka utawi istihadun aran istihadun. Kalau darah itu keluar dari minimal haid, ya, minimal dari haid kan minimal haid kan 24 jam. Nah, jadi misalnya yang keluar tadi putus-putus tadi itu sampai tanggal 15 kok tidak ada 24 jam terus dikumpul itu bukan darah haid semuanya. Kalau tidak ada 24 jam itu dalam masa 15 hari itu waktu-waktu keluar darah haid itu ditulis atau dihitung nanti ada 24 jam atau tidak. Kalau ada berarti haid, kalau enggak ada berarti bukan haid atau istihadah. Artinya kalau istihadah berarti kan wajib nglakoni sholat. Kalau istihadah berarti wajib nglakoni sholat atau qada sholat. Jadi misalnya tadi posisi menunggu, ya tak nunggu sampai hari ke-15 atau hari keberapa kira-kira nanti ada 24 jam atau tidak. Nah, selama nunggu itu tadi keluar darah tadi bisa tidak sholat nggak apa-apa selama itu nunggu masa berhenti haid itu tadi. Tapi nanti kalau misalnya sampai akhir berhenti darah itu keluar berhenti tidak ada 24 jam berarti istihadah. Kalau istihadah berarti sholatnya yang ditinggalkan wajib diqadha. Wajib diqadha. Itu. Jadi selama yang ditinggalkan itu wajib diqadha. Karena itu bukan haid. Kalau haid tidak wajib diqadha. Jadi kalau tidak sholat karena haid itu tidak diqadha, tapi kalau hanya karena istihadah itu wajib diqadha sholatnya. Itu berarti masalah
Kalau minimal kurang dari 24 jam berarti bukan haid. Kalau lebih dari 15 hari itu juga bukan haid. Artinya uraiannya tadi uraiannya. Berarti ono haid ono istihadah, tergantung dia itu haid pertama kali atau sudah pernah terjadi. Jadi dikembalikan pada kebiasaan kalau memang sudah pernah haid. Maqalun zamanil hamli utawi minimalnya mangsane hamil. Orang hamil itu minimal berapa bulan? Iku sitatu asyurin 6 bulan walah hadotani lan waktu sedelo. Waktu sebentar. Artinya bisa 6 bulan lebih sedikit. Itu masa orang hamil umpama melahirkan itu insya Allah selamat bayinya 6 bulan. Tapi kalau kurang di bawah 6 bulan terus alamat. Jadi cara keselamatan nyawanya ini loh. Jadi nek 6 saja ini kan normalnya 9 bulan lebih gitu. Tapi misalnya keluar itu harus operasi atau karena sakit atau apa. Kalau sudah usia 6 bulan itu ada harapan hidup. Tapi kalau di bawah itu harapan hidup itu sulit. Kalau di bawah 6 bulan. Jadi usia hamil itu 6 bulan malah tani itu akhirnya batas minimal. Bahwa ibu utawi umume hamlu iku sab'atis atau asyurin 9 bulan aksaru tis'atu asyurin 9 bulan. Umume wong melahirkan, wong hamil melahirkan itu ya umurnya 9 bulan. 9 bulan itu umumnya sudah melahirkan. Nah 9 bulan lebih 10 hari. Waksaruhu utawi akeh-akeh hamil masane iku arba'u sinina 4 tahun. Jadi maksimal orang hamil itu 4 tahun. Jadi orang yang hamil umur selama 4 tahun. Jadi ya hamil suwe tenanan, jadi hamil kok 4 tahun. Contohnya Imam Syafi'i. Jadi ibunya Imam Syafi'i ini hamil melahirkan Syafi'i itu masa 4 tahun, di dalam kandungan 4 tahun. Jadi hebat ya tertine, keluar wis gede. Nah niku. Jadi napa nggih? Masa kandungan itu 6 bulan itu minimal bisa dikatakan hidup. Tapi kalau di bawah 6 bulan kemungkinan hidup itu sulit. Karena ya oleh merawat angel. Kalau orang melahirkan kok baru kandungan, usia kandungan kok di bawah 6 bulan itu harapan hidup itu sulit. Karena apa-apanya urung genep secara fisik, kekuatan itu belum bisa. Itu masalah beberapa macam darah wanita. Siji haid, nomor 2 nifas, nomor 3 ya niku istihadah niku. Kalau ada pertanyaan monggo. Itu kan kemarin Mbak Fatimah pernah tak kasih buku ya? Nah? Belum dah, wah kayaknya lari ya. Besok kapan-kapan tak carikan dulu buku masalah haid ini. Jadi perlu dipelajari, soalnya penting tenan. Mungkin sementara dulu ya Mbak, sudah aja.